Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama saya Brian Sasadi. Dan apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu baik-baik aja dimanapun berada. Nah, di video kali ini karena kita ya agak jenuh ya ngebahas AUV terus, maksudnya audio video. Nah, di video kali ini kita ingin ngebahas perbedaan cooker hood yang menggunakan pipa pembuangan dengan cooker hood yang tidak menggunakan pipa pembuangan. Nah, di sini kita akan bahas secara mendetail apa aja kelebihan dari masing-masing produk ini dan apa aja kelemahannya dan faktor apa aja yang perlu diperhatikan ketika ingin memasang salah satu dari cooker hood ini. Namun sebelum lanjut, seperti biasa, saya ingin intro dulu. Yang pertama, kita bahas dari cooker hood yang menggunakan pipa pembuangan. Secara kerjanya itu udah berbeda ya dengan cooker hood yang tanpa pipa pembuangan. Dimana yang cooker hood dengan pipa pembuangan ini sistemnya adalah dia benar-benar ngebuang seperti asap, bau langsung keluar rumah atau keluar ruangan dengan menggunakan pipa. Nah, sedangkan untuk cooker hood yang tanpa pipa, itu sistem kerjanya dia ngefilter udara yang mungkin ada baunya atau ada asapnya, itu disaring menggunakan filter karbon, kemudian dikeluarkan lagi dan udaranya itu bersih yang dikeluarkan, kayak gitu sih. Nah, sekarang plus minusnya apa? Kalau dengan plus minusnya apa dengan kita melihat cara kerjanya? Nah, kalau yang plusnya si cooker hood dengan pipa ini dia lebih efektif, bener-bener efektif menghilangkan bau dan asapnya. Sedangkan untuk yang tanpa pipa ini mungkin asap bener-bener hilang, tapi kalau untuk bau yang sangat menyengat itu mungkin hanya bisa dihilangkan 60 hingga 70% aja. Jadi buat teman-teman mungkin yang intensitas masaknya tinggi atau memasak sebuah masakan yang memang baunya sangat menyengat, ini kurang efektif, lebih efektif yang menggunakan pipa. Itu sih, itu kelebihan serta kekurangannya. Sekarang kelebihannya lagi untuk yang seri tanpa pipa ini, pemasangannya lebih simple dibandingkan yang seri dengan pipa, karena pastinya teman-teman tidak perlu lagi membuatkan saluran pembuangan. Biasanya cocok buat di perumahan kecil maupun di apartemen, ini lebih simple. Cuman di balik kelebihannya tersebut ada kelemahannya. Jadi karena ini sistemnya menggunakan filter karbon, jadi teman-teman itu harus memperhatikan filter karbonnya secara berkala. Karena misalnya sudah rusak atau sudah kotor itu perlu diganti. Karena kalau nggak diganti, sistem kerjanya sudah berkurang ya. Jadi tidak maksimal dalam memurnikan asap maupun menghilangkan bau kayak gitu. Nah, berbeda dengan yang tanpa yang menggunakan pipa, karena dia memang sistemnya membuang asap dan bau, dia tidak perlu mengganti filter karbonnya kayak gitu sih. Nah, untuk cooker hood yang pakai pipa ini juga cocok untuk dapur teman-teman yang minim ventilasi. Jadi kan dia dibuatkan lubang lagi, itu sudah termasuk ventilasi kayak gitu. Nah, sedangkan untuk yang model ini itu buat dapur teman-teman yang banyak ventilasi lah, itu lebih cocok kayak gitu. Karena pasti ini kan nggak efektif ya buat ngilangin bau, jadi baunya mungkin bisa keluar dari ventilasi maupun jendela, seperti itu. Oke, sekarang faktor-faktor yang perlu diperhatikan sebelum membeli salah satu dari cooker hood ini atau menentukan pilihan mana cooker hood yang tepat kayak gitu loh. Ini tadi sudah saya rangkum. Jadi nih, misalnya teman-teman mau beli cooker hood namun masih bingung enaknya yang pakai saluran atau yang tidak pakai saluran. Yang perlu diperhatikan pertama adalah ventilasi dapur. Kalau misalnya ventilasinya itu kurang baik atau kitchennya itu tertutup, itu disarankan menggunakan yang pakai pembuangan atau pakai pipa. Kemudian dari anggaran cooker hood yang tanpa pipa ini untuk budget sama anggarannya jauh lebih ekonomis dibandingkan yang menggunakan pipa, karena pastinya teman-teman itu tidak perlu membuatkan saluran pembuangan lagi kayak gitu. Kemudian batasan renovasi, nah ini juga perlu diperhatikan.
Takutnya ketika teman-teman sudah membeli yang menggunakan pipa ini, namun ketika mau membikinkan saluran itu ternyata ada peraturan tidak boleh bikinkan saluran pipa pembuangan atau apalah. Biasanya kan ada ya perumahan yang punya aturan seperti itu, atau mungkin apartemen yang punya aturan seperti itu ya, kayak gitu. Kemudian frekuensi memasak. Nah, jika teman-teman ini tipenya yang mungkin punya home industry, itu catering atau mungkin jualan kue-kue kayak gitu, yang dimana intensitas memasaknya tinggi, itu lebih kita rekomendasikan menggunakan cooker hood yang pakai pipa atau pakai saluran seperti itu. Untuk sekarang beralih untuk ke perawatannya. Baik cooker hood dengan pipa maupun yang tanpa pipa itu perlu dibersihkan secara teratur. Kalau yang pakai pipa ya berarti yang dibersihkan ini sih saluran pembuangannya. Sedangkan untuk yang cooker hood tanpa pipa yang perlu dibersihkan adalah dan dicek secara berkala filter karbonnya. Kalau memang dia benar-benar udah nggak efektif dalam menghilangkan bau dan asap, lebih baik diganti filter karbonnya kayak gitu. Sama ini ukuran ya, jangan salah pilih. Kalau misalnya yang panjang seperti ini panjangnya yang di display sekitar 90 sampai 100, itu biasanya untuk kompor yang 3 tungku atau 4 tungku seperti ini. Sedangkan untuk ukuran yang 70 itu biasanya segini, itu buat kompor yang 2 tungku. Nah, ini ada lagi produk yang tanpa pipa tapi dia kecil. Ya, bedanya biasanya hanya di beberapa fiturnya sih, seperti tombolnya. Ini tombolnya masih tombol manual seperti ini, sedangkan yang lebih tipe di atasnya ini tombolnya udah capacitive touch kayak gini. Sedangkan tipe di atasnya itu sudah ada ini gesturnya, gestur pakai tangan gini. Jadi kalau misalnya tangan teman-teman kotor itu ingin mengatur atau mematikan, tinggal gestur pakai tangan seperti ini. Untuk kemudian yang membedakan lagi adalah jenis lampunya. Kalau tipe-tipe yang tinggi itu lampunya sudah pakai LED yang pastinya umurnya lebih awet dan lebih terang. Kalau untuk tipe yang bawah, lampunya biasanya masih pakai bohlam. Nah, kelemahannya umur bohlam ini lebih singkat dibandingkan LED, sama dia relatif lebih panas. Oke, dari perbedaan yang saya jelaskan tadi serta kesimpulannya, semoga teman-teman terbantu nih yang masih bingung apa sih bedanya cooker hood yang pakai pipa pembuangan dengan cooker hood yang tidak pakai pipa pembuangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Mungkin teman-teman yang lebih tahu, yang lebih mengerti tentang cooker hood bisa sharing-sharing di kolom komentar, dan bila teman-teman berminat dengan salah satu cooker hood di sini bisa hubungi admin dengan di nomor di kolom deskripsi. Saya Brian pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.